5 Desember 1945 5 pesawat tempur Amerika dalam penerbangan latihan rutin di lepas pantai Florida tiba-tiba membisikkan kata-kata terakhir ini di radio. Semuanya tampak sangat aneh, lautan tidak seperti yang seharusnya, kami memasuki kabut putih dan kemudian hening. 5 pesawat dan sebuah pesawat penyelamat besar yang pergi mencari mereka lenyap seolah-olah terhapus dari tatanan alam semesta. Tidak ada puing, tidak ada mayat, bahkan tidak ada jejak minyak, tidak ada yang ditemukan. Ini adalah tempat yang dikenal di peta sebagai koordinat kematian segitiga Bermuda. Apakah wilayah yang telah menelan kapal dan menghapus pesawat dari radar selama beberapa dekade ini benar-benar terkutuk, atau apakah sains akhirnya berhasil memecahkan rahasia perairan gelap ini? Hari ini kita akan melacak jejak sinyal terakhir sebuah area seluas sekitar 1 juta kilometer persegi antara Miami, Bermuda dan Puerto Rico di Samudra Atlantik Barat. Segitiga Bermuda ini bukan sekadar wilayah geografis, tetapi salah satu berkas yang paling sulit dipecahkan di dunia modern. Catatan mengatakan bahwa lebih dari 100 kapal dan pesawat telah menghilang di wilayah ini dalam 100 tahun terakhir dan ribuan orang telah lenyap tanpa meninggalkan satu pun jejak. Tahukah Anda bahwa bahkan Christopher Columbus pada tahun 1492 mencatat dalam buku hariannya tentang bola api aneh yang jatuh dari langit ke laut dan kompas yang berputar liar saat melewati daerah ini? Tampaknya anomali di wilayah ini sudah ada jauh sebelum manusia memberinya nama. Jadi apa yang membuat daerah ini begitu berbahaya? Apakah alien, energi benua Atlantis yang hilang, atau realitas fisik yang jauh lebih mengerikan? Peristiwa yang membawa legenda Bermuda ke agenda dunia modern adalah kasus penerbangan 1905 pesawat pembom torpedo lepas landas di bawah kepemimpinan Letnan Charles Taylor, seorang pilot berpengalaman. Langit cerah dan pesawat dalam kondisi sempurna, tetapi sebelum 2 jam berlalu sejak penerbangan, suara-suara penuh kepanikan mulai muncul dari radio. Taylor mengatakan bahwa kompas mereka rusak dan mereka tidak tahu di mana mereka berada. Salah satu rekaman radio terakhir menyertakan kalimat ini, "Kami tidak tahu kemana kami pergi, kami memasuki perairan putih." Istilah perairan putih ini nantinya akan muncul dalam banyak kasus penghilangan. Bagian yang paling menarik adalah bahwa pesawat penyelamat PBM Mariner raksasa yang dikirim untuk mencari 5 pesawat ini dan membawa 13 orang juga menghilang 20 menit setelah lepas landas. Tidak ada yang tersisa hari itu kecuali satu sinyal radio. Langit menelan 7 pesawat dan 27 tentara. Malam itu para ilmuwan telah menyelidiki situasi penghilangan mendadak ini selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin sebuah kapal besar tenggelam dalam hitungan detik bahkan tanpa sempat mengirimkan sinyal darurat? Jawabannya mungkin tersembunyi di bawah dasar samudra. Di bagian samudra ini endapan metana hidrat yang sangat besar terletak di bawah kerak bumi. Gerakan tektonik atau getaran kecil dapat menyebabkan gas ini terlepas secara tiba-tiba. Bayangkan sebuah gelembung gas metana besar naik dari dasar laut ke permukaan. Gelembung ini tiba-tiba menurunkan massa jenis air sedemikian rupa sehingga air tidak lagi dapat menopang kapal-kapal tenggelam ke dasar samudra dalam hitungan detik tanpa menerima kerusakan apapun, seolah-olah jatuh ke dalam ruang hampa. Teori ini juga menjelaskan mengapa tidak ada puing yang ditemukan kapal yang tenggelam, karena ledakan gas metana tidak meninggalkan minyak atau bagian di permukaan, ia terjebak langsung di kedalaman. Selain itu, gas yang bercampur dengan udara ini juga dapat mempengaruhi mesin pesawat menyebabkan mesin mati dan pesawat jatuh. Tapi tunggu, ini hanyalah salah satu teorinya. Pada tahun 1970 seorang pilot bernama Bruce Gernon mengalami pengalaman paling aneh dalam hidupnya saat terbang di atas segitiga Bermuda. Gernon mengklaim bahwa ia memasuki terowongan awan melingkar yang tiba-tiba muncul di depannya. Saat berada di dalam terowongan ini, semua instrumennya tidak berfungsi dan kabut elektronik mengelilinginya. Ia menyadari bahwa ia menempuh jarak yang biasanya memakan waktu 75 menit hanya dalam 47 menit setelah keluar dari kabut ini. Artinya pesawat telah mencapai Miami dengan kecepatan yang bertentangan dengan hukum fisika. Gernon berpendapat bahwa fenomena ini adalah semacam distorsi waktu atau terowongan magnetik. Meskipun dunia sains skeptis terhadap istilah kabut elektronik ini, anomali magnetik di wilayah tersebut adalah sebuah kenyataan. Segitiga Bermuda adalah salah satu tempat langka di mana kompas menunjukkan utara magnetik alih-alih utara sejati. Mungkinkah penyimpangan ini menyebabkan pilot yang tidak berpengalaman kehilangan arah dan kehabisan bahan bakar lalu jatuh ke samudra? Selain gas metana dan kesalahan kompas, sifat liar samudra itu sendiri juga merupakan tersangka. Segitiga Bermuda adalah titik pertemuan badai dahsyat dan badai tropis. Selain itu, salah satu arus terkuat di dunia yaitu arus Gulf Stream melintasi jantung wilayah ini. Ketika arus hangat dari selatan ini bertabrakan dengan badai dari utara, gelombang raksasa muncul. Gelombang ini dapat mencapai ketinggian 30 meter atau setinggi gedung 10 lantai. Mereka cukup kuat untuk membelah kapal kargo paling modern. Sekalipun arus Gulf Stream begitu cepat
sehingga dapat membawa puing kapal yang tenggelam bermil-mil jauhnya dalam hitungan jam. Ini menjelaskan mengapa tim pencari dan penyelamat tidak pernah menemukan apapun. Ada jurang yang dalam antara tempat mereka mencari dan tempat di mana puing itu berada. Peristiwa utama yang memicu misteri ini terkadang adalah kasus di mana puing ditemukan tetapi orang-orangnya hilang. Pada tahun 1921 kapal Carol A. Deering ditemukan dalam kondisi utuh di lepas pantai Carolina Utara. Layar terbuka, makanan ada di atas meja, buku log kapal dan semua barang milik awak ada di sana, tetapi tidak ada satupun jiwa yang hidup. Awak kapal seolah-olah menguap dan terbang begitu saja. Kemudian ada kasus USS Cyclops pada tahun 1918, ia menghilang dengan lebih dari 300 penumpang tanpa panggilan darurat apapun. Ini adalah salah satu kerugian terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika. Presiden Woodrow Wilson mengatakan pada saat itu hanya Tuhan dan laut yang tahu apa yang terjadi pada kapal itu. Masih membingungkan bahwa kapal sebesar itu menghilang tanpa sempat menggunakan radio. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi satelit memperhatikan peristiwa cuaca yang sangat aneh di wilayah tersebut. Awan heksagonal. Awan ini menciptakan efek bom udara di langit. Hembusan mikro yang mencapai 250 km per jam turun dari udara ke laut seperti pukulan besar. Kecepatan angin ini dapat segera menjatuhkan pesawat ke laut dan membalikkan kapal dengan menciptakan gelombang besar di permukaan. Jika seorang pilot atau kapten menghadapi salah satu bom udara yang tidak terlihat ini, peluang untuk bertahan hidup hampir nol. Sains berpikir bahwa angin yang tiba-tiba dan tidak terduga ini mungkin berada di balik kematian di segitiga Bermuda. Sekarang mari kita lihat sisi lain dari koin tersebut. Jika segitiga Bermuda begitu berbahaya, mengapa ribuan kapal dan pesawat melewati wilayah ini setiap hari tanpa masalah? Perusahaan asuransi terkenal di dunia Lloyd's of London mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Berdasarkan catatan yang disimpan selama bertahun-tahun, segitiga Bermuda tidak lebih berbahaya daripada wilayah samudra sibuk lainnya di dunia. Menurut statistik, tingkat kecelakaan di wilayah tersebut sebanding dengan kepadatan lalu lintas kapal. Jadi sebenarnya mungkinkah misteri di sini adalah permainan persepsi yang diciptakan oleh media dan buku-buku pikiran manusia senang mengubah segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan menjadi cerita mistis. Tetapi tidak peduli apa yang dikatakan statistik, bangkai kapal yang tidak dapat dijelaskan dan sinyal terakhir di dasar samudra masih menunggu jawaban di suatu tempat di sana. Segitiga Bermuda, mungkin gas metana, mungkin penyimpangan magnetik, mungkin hanya gelombang raksasa. Meskipun sains cukup untuk menjelaskan banyak kasus, ia masih belum sepenuhnya mengklarifikasi ketakutan dalam rekaman radio terakhir itu dan misteri perairan putih. Mungkin alam sedang bermain dengan aturan yang belum kita pahami. Mungkin beberapa pintu harus tetap tertutup, tetapi umat manusia akan terus penasaran karena kita diprogram untuk memecahkan tidak hanya bintang-bintang di langit tetapi juga rahasia di kedalaman gelap samudra. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pikir kehilangan ini hanyalah kecelakaan atau ada sesuatu yang masih menunggu untuk ditemukan di kedalaman Bermuda? Apa yang sebenarnya dilihat para pilot penerbangan 19 hari itu? Mari kita diskusikan misteri ini bersama-sama di komentar. Jika Anda menyukai videonya, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan saluran serta nyalakan notifikasi untuk bersama kami dalam perjalanan misterius seperti ini. Ingatlah, kebenaran selalu ada di luar sana di suatu tempat hanya menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Jangan terlalu dekat dengan samudra.